istimewa anugerah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga saat ini kami ada dalam ucapan syukur yang boleh kami nyatakan lewat persekutuan yang beribadah. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu, bahkan untuk segala karya yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kendati pun kami ada dalam gumul oleh karena wabah virus corona, tetapi tidak menghalangi kami untuk mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, kami selaku badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, kami hendak mempersiapkan diri kami untuk melayani Tuhan bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini pun tengah mempersiapkan diri untuk beribadah. Kami mohon Tuhan, tuntunan Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus kiranya menjadi bagian kami, memberkati kami, menguduskan kami yang saat ini siap melayani Tuhan. Bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Lady Kumowal Kasegel yang Tuhan pakai untuk memimpin ibadah di saat ini, kiranya Tuhan penuhi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelayanan yang terbaik boleh dia persembahkan bagi Tuhan. Setiap alat yang kami gunakan untuk melayani kiranya diberkati oleh Tuhan, agar dari tempat ini boleh menjangkau saudara-saudara anggota jemaat yang ada di rumah. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberi semua yang terbaik bagi kami dalam pelayanan ibadah di pagi ini. Diberkatilah kami yang beribadah saat ini, dan kami serahkan persekutuan ibadah di hari raya Paskah ini hanya di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Kami dari rumah gereja dalam persekutuan Jemaat Sentrum Tanggal Lorong Abbas menyapa Bapak Ibu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 14. Selamat hari Minggu kepada kita semua, dan kita akan memulai ibadah Paskah. Baik kami yang berada di rumah gereja, ketua badan pekerja, para pendeta, anggota badan pekerja, dan lain-lain yang hadir di rumah Tuhan, sama-sama kita akan beribadah dalam perayaan Paskah pada hari Minggu saat ini. Dan sebelum kita memulai ibadah saat ini, ada informasi dari kami badan pekerja bahwa dalam tata ibadah nanti, setelah ada unsur pujian, khususnya untuk pujian sesudah nats pembimbing, kita melihat dalam tata ibadah sesudah nats pembimbing akan menyanyi nanti 2 Sobat Lama 135, Tongkatlah Tuhan, dan ada beberapa penggal kata kalimat yang dihilangkan, yaitu pada bait pertama, berkembara dalam susah, sukar, dan penat. Jadi ditambah ada kata susah. Selanjutnya pada bagian kor bait kedua tidak ada kata Bapak pimpin, langsung dengan Bapak antarlah, tongkatlah. Kemudian ada akhiran kan dihilangkan, tidak ada. Itu informasi untuk pujian yang akan dinyanyikan sebentar dalam doa pertama 125, Tongkatlah
Dan informasi terakhir bagi jemaat yang beribadah di rumah, sekiranya nanti sebentar dalam pelaksanaan ibadah ada gangguan teknis, mohon kita menyesuaikan dengan tertib karena ibadah tetap berjalan. Demikian informasi. Selanjutnya ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lady Kasegir, Sarjana Teologi. Jemaat diundang kita berdiri. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan saat dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Ibadah Hari Raya Paskah pertama ini ditakbiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari orang mati. Amin. Selamat Hari Paskah saudara-saudara, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Dengarkanlah nas pembimbing dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Tertulis, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kemenangan.
kami rasakan semua karena anugerah kasih sayang Tuhan. Meskipun kami menyadari Tuhan bahwa seringkali di momen syukur sukacita ini, dalam kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus, kadang pemaknaan arti sebenarnya tidaklah benar melekat dalam kehidupan kami, sehingga tak jarang perayaan tentang kebangkitan Yesus Kristus hanya bermakna kalau kami ada dalam pesta pora, ada dalam berbagai hal yang menggembirakan menyukacita, tanpa kami sadari bahwa sesungguhnya makna kebangkitan Yesus Kristus adalah momen kemenangan kami sebagai orang-orang percaya yang dimenangkan dari maut dan dosa. Sehingga realitas kehidupan yang kami jalani, terkadang kami masih melakukan salah dan dosa di hadapan-Nya. Baik yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar, baik lewat pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti hati suami, hati istri, hati anak-anak, hati orang tua, terlebih Engkau Tuhan. Di saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati bermohon, pulihkan dan ubahkan kehidupan kami, pulihkan dan ubahkan makna kebangkitan-Mu Tuhan, sehingga benar ketika kami diperkenankan oleh Tuhan melanjutkan karya kehidupan, kami berupaya untuk boleh melakukan yang terbaik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa pengakuan dosa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami berdoa. Amin. Tuhan
Firman Tuhan berkata demikian, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di momen syukur sukacita ini, dalam perayaan kebangkitan Yesus Kristus, saat ini bersama lagi kami akan memahami tentang firman-Mu yang kami baca lewat Alkitab. Demikian yang akan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menghentar kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, jemaat baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, sehingga senantiasa firman ini memberi kami motivasi, memberi kami makna tentang bagaimana kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus, juga bagaimana kami melanjutkan karya kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, di dalamnya pun ketika kami menghadapi gumul bersama, yaitu wabah penyakit virus COVID-19. Olehnya ya Tuhan, berfirmanlah saat ini, kami siap untuk mendengarnya.
dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Diundang kita semua berdiri. Kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari bersama baik kita yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, kita membaca bersama bagian firman Tuhan saat ini. Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjara-penjara itu gentar ketakutan dan jadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan, karena hari ini ada kesukaan, ada kegembiraan. Syukur buat kita sebagai orang-orang percaya ketika orang ada dalam perayaan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Yang mana pasti perayaan kebangkitan Yesus Kristus ini setiap tahun orang rayakan, setiap tahun orang maknai. Tetapi terkadang pemaknaan atau realitas yang orang nyatakan dalam hidup ini kadang masih jauh dengan apa yang Tuhan harapkan. Dan mungkin saat ini pun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana perjalanan hidup yang orang jalani sampai hari ini, yang orang boleh rayakan kebangkitan Yesus Kristus, baik ibadah, baik di rumah masing-masing, maupun badan pekerja, majelis jemaat, yang boleh beribadah di gedung gereja ini. Yang biasanya gedung gereja ini penuh dengan jemaat untuk boleh datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus dari antara
dan hidup. Yesus telah memperlihatkan kepada dunia bahwa tidak ada kuasa yang dapat menyaingi kuasa Allah, terlebih kuasa maut atau kuasa dosa. Dan itu dibuktikan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya. Ia mati dan bangkit di hari yang ketiga. Di situ mematahkan kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan kuasa maut. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang percaya, orang tahu bersama bahwa kita pun akan nantinya menuju kepada kematian itu. Dan sebagai orang-orang percaya, orang pun diberi makna yang luar biasa, bahwa ketika Yesus Kristus menyampaikan akulah kebangkitan dan hidup, maka demikian pun kita semua akan dibangkitkan ketika Tuhan datang kembali. Tetapi kematian yang kita alami saat ini bukanlah kematian karena dosa atau maut, karena yang kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, Ia mengalahkan dosa dan maut, sehingga kematian kita sebagai orang-orang percaya nantinya akan menghantar kita kepada hidup bersama dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus datang kembali, Ia datang sebagai hakim. Mereka yang meninggal akan dibangkitkan, dan mereka yang masih hidup akan bersama-sama. Hal ini yang merupakan sesuatu yang pasti membuat pengharapan dan kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Lewat firman Tuhan yang kita baca, ketika Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lainnya pergi ke kubur Yesus, mereka menyaksikan bahwa penutup kubur Yesus Kristus telah digulingkan, dan di situ mereka pun melihat malaikat Tuhan. Maria Magdalena dan Maria yang lainnya bisa menjadi saksi bahwa benar kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah hanya direkayasa ataupun dongeng belaka, tetapi benar-benar terjadi. Dan hal inilah yang membuat orang semua dimenangkan di dalam Tuhan. Sehingga saat ini kita diajak untuk menjadi saksi-saksi Yesus Kristus dalam berita Injil yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, marilah orang melakukannya dengan memandang kepada Yesus Kristus. Sehingga benar kehidupan kita ini, kalau berbicara soal saksi, berarti orang mampu untuk memberitakan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga marilah dalam hidup realitas yang orang jalani saat ini, orang pun menampilkan hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena perayaan kebangkitan Yesus Kristus ini mengalihkan ketakutan dan kekhawatiran kita tentang makna kehidupan itu sendiri. Karena tanpa orang sadari bahwa sebagai manusia biasa
di daerah kita Provinsi Sulawesi Utara, bahkan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, terlebih yang ada di Desa Wakapas ini. Orang diinstruksikan untuk bekerja, belajar, beribadah, melakukan aktivitas di rumah kita masing-masing. Yang pasti ada perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Yang mungkin biasanya orang beraktivitas lebih banyak di luar rumah, sekarang orang mesti ada di dalam rumah. Yang biasanya ada slogan yang berkata, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Kalau sekarang orang bilang bercerai orang sehat, kalau orang bersatu orang sakit. Ini hal yang lain yang orang rasakan dan orang alami saat ini sebagai orang-orang percaya. Tetapi orang tetap harus bersyukur, percaya bahwa segala sesuatu yang orang alami saat ini tunggulah waktu Tuhan yang terbaik. Karena pasti oleh kehendak Tuhan, oleh setiap doa, oleh setiap permohonan, oleh setiap hal yang boleh orang nyatakan, asalkan orang lakukan dengan iman percaya, asalkan orang lakukan dengan sungguh di hadapan Tuhan, orang meyakini wabah penyakit virus COVID-19 ini akan hilang dalam kehidupan kita. Orang boleh kembali menjalani aktivitas kehidupan ini. Yang pasti orang harus bersabar, menunggu waktu Tuhan, menunggu kehendak Tuhan, menunggu kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalamnya, juga dengan orang tetap mendengar himbauan arahan, baik dari pemerintah, baik dari para medis, baik dari pimpinan-pimpinan gereja kita. Karena semua untuk kebaikan kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja, supaya senantiasa apa yang orang memulai bersama, apa yang orang hindari bersama itu benar jauh dalam hidup kita. Olehnya jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersukacitalah di momen perayaan kebangkitan Yesus Kristus ini. Tetap percaya, tetap yakin bahwa kehidupan kita ini ada dalam pantauan kuasa Tuhan, ada dalam lindungan kuasa Tuhan, sehingga tetap melakukan yang terbaik. Jadilah saksi Injil Tuhan dalam mewartakan pemberitaan firman Tuhan. Selama kita merayakan hari Paskah kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini kita akan memberi persembahan syukur. Dengarkanlah nas persembahan dalam kitab Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan membalas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada-Nya. Mari kita berdoa. Inilah kami, ya Tuhan, anak-anak yang boleh ada dalam
dan merenungkan berita firman, kami kembali diingatkan tentang kehidupan yang kami jalani. Pasti semua ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Karena lewat kebangkitan Yesus Kristus, kami boleh menyaksikan tentang kuasa Tuhan yang di dalamnya tidak ada yang dapat menyaingi kuasa-Mu. Maka demikian halnya pun dengan kehidupan kami, yang kami yakini bahwa hidup kami ini ada dalam kuasa-Mu, dan tidak ada kuasa yang lain yang mampu mengganggu kehidupan kami, asalkan kami hidup taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan tadi pun kami sudah boleh memberi persembahan syukur. Bermohonlah kami, kiranya persembahan yang boleh kami beri ini dapat terpakai dalam kerja pelayanan, sehingga pelayanan yang dilakukan semua boleh berjalan dengan segala baik, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa pun untuk pelayanan yang ada, baik di arah sinode, arah wilayah, arah jemaat, yang ada di Jemaat Gemini Sentrum KTL Warukapas. Diberkatilah mulai dari badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, penatua syamasi pendeta, perangkat pelayanan, kostum urusan rumah tangga pegawai gereja, semua yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga meskipun kami diperhadapkan dengan gumul saat ini, tetapi kami tetap dengan semangat dan penuh sukacita melayani Engkau Tuhan, melayani jemaat-Mu, sehingga iman percaya kami tetap kokoh, tetap kuat dalam percaya bahwa hidup kami ada dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Berdoa pun buat pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat, presiden, wakil presiden, sampai ke pelosok daerah, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, sampai ke Wanua Warukapas, yang saat ini Tuhan dalam upaya untuk senantiasa menjauhkan masyarakat dari wabah penyakit COVID-19 ini. Engkau beri mereka kekuatan, Engkau beri mereka kesabaran, ketabahan, taruh hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga pemerintah yang ada boleh mengupayakan yang terbaik, dan kami pun sebagai masyarakat boleh menunjang, boleh membantu sesuai dengan himbauan dan instruksi dari pemerintah. Demikian pun kami berdoa buat para medis yang saat ini dalam menangani orang-orang yang terjangkit wabah penyakit ini. Kami mohon Tuhan Engkau berkati, jaga lindungi mereka Tuhan, bersama juga dengan keluarga mereka masing-masing. Karena pemberian diri mereka, semua kami percaya atas kehendak-Mu, dan mereka pun adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan buat orang-orang yang telah terjangkit wabah penyakit ini. Beri mereka kemampuan, ketabahan senantiasa, sehingga dalam percaya apa yang mereka alami saat ini, Engkau Tuhan selalu ada, beserta memberi pengharapan, memberi kekuatan bagi mereka. Dan diberkatilah pun kami semua sebagai jemaat-Mu, kami yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati kami. Kami sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, orang tua, berkati kami terus Tuhan. Jaga, lindungi, sertai kami, dan biarlah juga kami dijauhkan dari wabah penyakit
seruan kami Tuhan. Biar atas kehendak-Mu Engkau hilangkan wabah penyakit virus COVID-19 ini, baik dalam hidup kami, di tengah-tengah bangsa negara kami, demikian pun yang ada di dunia kami ini. Dan diberkatilah kami sebagai jemaat-Mu ketika ada banyak perubahan yang terjadi, baik dalam aktivitas kami, dalam perekonomian kami, dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan senantiasa biarlah kami terus bersukacita di dalam Tuhan, dalam percaya Engkau Tuhan selalu ada, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Diberkatilah juga hamba-hamba-Mu dan pekerja majelis jemaat, kostor urusan rumah tangga pegawai gereja, pemain keyboard yang saat ini kami ada di gedung gereja ini mengantar persekutuan ibadah. Permohonlah kami, biarlah juga kami diberkati oleh Tuhan, dijaga, dipelihara, dituntun bersama penuh dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa syukur, doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta Tuhan. Jemaat, khususnya yang ada di rumah saat ini, kita ikuti pesan Paskah, dan pesan Paskah ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sentrum Tengah Kapas, Ketua Jurusan Administrasi SPI di UNED. Baiklah, saat ini saya akan menyampaikan pesan Paskah tahun 2020 dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan tema Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru. Dengarkanlah Lukas 24 ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Umat Kristiani terkasih dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus bangkit. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan. Pada saat ini, umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan, sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan
telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Lukas 24 ayat 5 dan 6 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita itu sangat jelas, Ia telah bangkit. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat yang berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19. Sikap iman dan harap itu diwujudkan ke dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah demi memutus rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja, kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing, yang disebut juga sebagai gereja kecil atau eklesiola. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis itu, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama, dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, kita senantiasa merayakan iman dalam kebersamaan dengan umat Allah di segala tempat dan waktu melalui sakramen perjamuan kudus. Kami memahami kegelisahan dan kebingungan banyak gereja anggota dalam menyikapi tradisi perjamuan kudus yang kita lakukan di seputar masa raya Paskah, entah pada hari Kamis Putih, Jumat Agung, atau Minggu Paskah. Oleh karena itu, kami ingin memberikan pertimbangan pada gereja-gereja anggota PGI agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan gerejawi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, sekaligus tetap di dalam koridor memperjuangkan dan memelihara kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah melalui pendalaman teologis kami lampirkan menjadi kesatuan yang utuh dari pesan Paskah ini. Atas berbagai pertimbangan teologis tersebut, kami tiba pada 3 alternatif: menunda perjamuan kudus hingga masalah pandemi COVID-19 usai, melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, perjamuan kudus secara spiritual. Terhadap ketiga pilihan ini, kami uraikan penjelasan dan petunjuk praktis bagaimana ada dalam lampiran. Semua alternatif ini tetap diberikan dengan memegang prinsip bahwa kita berkumpul bersama-sama secara ragawi
apapun yang menjadi pilihan yang diambil oleh gereja, hal itu tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga-keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Akhirnya, kami mengajak saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian itu. Demikianlah pesan Paskah. Salam Paskah Majelis Pekerja Harian PGI, Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum Pendeta Jacobin F. Manuputi. Demikianlah pesan Paskah. Demikian pesan Paskah yang sudah disampaikan ataupun dibacakan oleh Penatua Jurusan Hukum Sivil SPI selaku Wakil Ketua dan Pekerja Majelis Jemaat Sentrum Tata Kapas. Untuk itu disampaikan terima kasih. Selanjutnya informasi pelayanan bagi kita semua, khususnya bagi jemaat-jemaat yang ada sementara berada di rumah. Yang pertama bahwa ibadah Paskah kedua pada besok hari Senin tanggal 13 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing, dan ibadah dilaksanakan subuh, dan Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah boleh menyesuaikan, bisa dilaksanakan jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Selanjutnya ibadah kolom seperti biasa masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Tanda ibadah nanti akan dibagikan selanjutnya. Dan mengingatkan kepada kita semua jemaat bahwa untuk puasa diakonal yang sudah diprogramkan pada tahun ini akan dialihkan untuk membantu pelayanan diakonia kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, dan itu sudah didata oleh Badan Pekerja. Oleh sebab itu dihimbau kepada seluruh jemaat untuk boleh mengumpulkan puasa diakonal itu kepada pelayanan khusus, karena sudah akan direalisasikan kepada anggota jemaat yang dimaksud. Dan pada saat ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja, pendeta jemaat, pegawai, pastor, pemain musik yang boleh bersama-sama dalam ibadah mendampingi kami di rumah gereja, dan disampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat kolom 1 sampai kolom 14 ataupun saudara-saudara jemaat yang mengikuti ibadah secara langsung lewat tayangan live FB Main Sentrum Tata Kapas. Dan terima kasih tentunya kepada Kadin Ibu Pendeta Lady Kasedia Sagradogia yang boleh melayani menuntut ibadah Paskah yang pertama ini di rumah gereja. Dan atas nama Badan Pekerja menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu, selamat kita merayakan Paskah di hari ini. Kristus bangkit, kemenangan bagi kita orang yang percaya. Dan saat ini ibadah dilanjutkan. Jemaat diundang kita berdiri. Yesus,
Demikian ibadah kita sudah selesai dan doa tadi akan ditutup dari Ibu Pendeta ini ke secara demikian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk tuntunan Tuhan bagi kami. Kami boleh beribadah di hari raya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang boleh kami nyatakan lewat pujian, penyembahan, dan firman, kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dari dalamnya pemberkatan Tuhan terus terjadi dan teralami di tengah-tengah kehidupan kami semua, baik kami selaku pelayan khusus, tetapi juga kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam doa kami memohon, diberkatilah hamba-Mu Pendeta Lady Kumowal Kaseger yang telah Tuhan pakai dalam pelayanan di saat ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian hidup hamba-Mu secara pribadi, tetapi juga menjadi bagian hidup keluarganya. Diberkatilah kami semua yang sudah menopang dalam pelayanan, bahkan ketika kami hendak pulang sebentar, tuntunan Tuhan menjadi bagian kami, tiba dengan selamat sejahtera dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita meninggalkan sekolah kita.